Halo semuanya, nama saya Krisida dan di sini saya bersama dengan teman saya juga akan menjelaskan bagaimana sih Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Jadi, mari kita mulai. Nah, pertama sekali Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka diangkat pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI. Adapun beberapa tantangan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, di antaranya adanya serangan dari sekutu maupun pihak Belanda. Yang kedua, adanya pemberontakan dalam negeri, dan yang ketiga, ekonomi yang tidak stabil. Adapun langkah awal yang diambil oleh Indonesia yaitu Indonesia segera membentuk pemerintahan untuk memenuhi salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Adapun beberapa tokoh-tokoh yang ikut berperan aktif dalam awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan demokrasi terpimpin ialah sebagai berikut. Pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua Sultan Syahrir, yang ketiga Amir Syafruddin, yang keempat Muhammad Hatta, yang kelima Syafruddin Prawinegara. Nama kabinet yang pertama Kabinet Presidensial. Tahunnya dari tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Yang kedua Kabinet Syahrir. Karomai 1, 2, dan 3 dimulai dari tanggal 14 November 1945 sampai 27 Juni 1947. Yang ketiga Kabinet Amir Syafruddin 1-2 dimulai dari tanggal 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga Kabinet Hatta 1 dimulai dari tanggal 29 Januari 1948 sampai 19 Desember 1948. Yang ketiga Kabinet PDRI dimulai dari tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 19 Juli sampai tanggal 13 Juli 1949. Yang keempat Kabinet Hatta II dari tanggal 14 Agustus 1948 sampai 1949. Yang kelima Kabinet RIS atau RIS dimulai dari tanggal 20 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik pada awal kemerdekaan Indonesia. 1. Kebijakan presidensial. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk partai politik, dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. 2. Kabinet Syahrir, mengadakan perundingan hingga jadi. 3. Kabinet Amir Syarifuddin, menghadapi agresi militer Belanda 1, mengadakan perjanjian Renville. 4. Kabinet Hatta 1, mengatasi pemberontakan PKI Madiun, menghadapi agresi militer Belanda 2. 5. Kabinet PDRI, menjalankan pemerintahan darurat, mengadakan perundingan Royen-Royen. 6. Kabinet Hatta 2, menghadiri konferensi meja bundar. 7. Kabinet RIS, menjalankan Jaken Kabinet. Kebijakan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. 1. 5 Juli 1946 mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI. 2. 30 Oktober 1946 menerbitkan Wewenang Republik Indonesia atau ORI. 3. Diplomasi beras dengan India. 4. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia membentuk negaranya menjadi negara kesatuan yang pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang kabinetnya dipilih berdasarkan partai politik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang pertama,
Dasar negara yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, KNIP yang berfungsi sebagai parlemen dapat diganti dengan DPRS. Adapun nama-nama kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa berlakunya pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 April 1951. Kabinet Sukiman. Masa berkuasanya pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo berkuasa sampai pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Ali pertama 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Ali kedua 20 Maret 1950 sampai 14 Maret 1957. Kebijakan politik pada demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir mengadakan perundingan tentang Irian Barat dengan Belanda menjadi anggota PBB. 2. Kabinet Sukiman melakukan kerjasama Mutudi Security Activity atau MSA. 3. Kabinet Wilopo menghadapi peristiwa demokrasi 17 Oktober 1952 dari peristiwa Tanjung Morawa. 4. Kabinet Ali I mengadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap mengadakan pemilu 1955 selama 2 kali. 6. Kabinet Ali II menghadapi pemberontakan PRRI atau Permesta. 6. Kabinet Juanda atau merumuskan deklarasi Juanda. Gerakan ekonomi pada demokrasi liberal. 1. Gunting Syafruddin. 2. Gerakan Benteng. 3. Ekonomi Alibaba. 4. Nasionalisasi perusahaan Belanda. 5. Persetujuan finansial ekonomi. Kondisi Indonesia pada saat demokrasi terpimpin. Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 karena menganggap demokrasi liberal telah gagal. Ciri-ciri demokrasi terpimpin: yang pertama, kekuasaan presiden yang sangat besar. Yang kedua, terbatasnya partai politik. Yang ketiga, semakin kuatnya militer dan pemerintahan. Demokrasi terpimpin bertujuan menciptakan pemerintahan di bawah satu komando atau kekuasaan presiden. Kabinet yang berkuasa pada demokrasi terpimpin. Nama kabinet: 1. Kabinet Kerja 1-4. Masa berkuasa 10 Juli 1959 sampai dengan 27 Agustus 1964. Nama kabinet yang kedua: Kabinet Dwi Kora 1, 27 Agustus 1964 sampai dengan 24 Februari 1966. Kabinet Dwi Kora 2, masa berkuasa 24 Februari 1966 sampai dengan 26 Maret 1966. Kebijakan politik pada demokrasi terpimpin. 1. Pemerintah membentuk MPRS, DPAS. 2. Membentuk DPR, GR. 3. 19 Desember 1961 melakukan operasi pembebasan Irian Barat. 4. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur. 5. 1962 sampai 1966 terjadi konflik dengan Malaysia. 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. 8. Soekarno menyampaikan pendapat mengenai ODEFOS dan NEFOS. 9.
9. 11 Maret 1966, pemerintah mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Supersmart. Kebijakan ekonomi pada demokrasi terpimpin. 1. Pemerintah membuat proyek mercusuar. Kedua, Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. 3. Deklarasi ekonomi. Sekian dan terima kasih.